Raja Marpaung. Aku lulus dari SMK. Sejak lulus, teman-temanku sudah pada masuk kuliah, sedangkan aku belum. Aku berencana untuk melanjutkan pendidikanku, namun aku belum menentukan pilihanku. Hingga aku beruntung bertemu dengan mereka. Ini Bros kita. Kamu udah kuliah belum? Aku belum. Ini aku kerja pagi mencari kuliah malam yang kualitasnya tinggi. Ya kita aja, kita kamu sama ya. Oh iya. Ya. Kenapa di Ya. Oh iya. Iya. Makasih ya Kak. Jangan lupa ya daftar kita. Dari penjelasan mereka, aku menentukan pilihanku. Di kampus ini, Institut Teknologi di Taman Surabaya. Di kampus ini, aku bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai daerah di Indonesia yang ternyata juga memiliki semangat juang yang sama. Hari ini, aku dan teman-teman kumpul untuk membahas tugas pertama kita sebagai mahasiswa baru. Permisi, ini jurusan arsitek. Ya, kita boleh gabung kan? Gimana Rek, kalau kita bikin kreativitas jurusan arsitektur? Aku sangat memperhatikan mereka dalam suka maupun duka. Besok jam 8 kita kumpul di sini. Ini kami, muda, kritis, dan Institut Teknologi Aditama Surabaya. Arsitektur 2018. Kita Oke, jadi saya mengundang langsung ketiga pembicara kita pada hari ini. Ada Bu Dewi, ada dosen yang paling ganteng ada yang saya kenalkan, ada dosen yang paling milenial, paling muda. Oke. Oh, segitu Pak Heri, harus tetap semangat ya. Oh, semangat. Sudah makan Pak Heri? Kalau sama anak adik belum? Oh, belum. Iya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab, bisa langsung ditanyakan kepada tiga narasumbernya, mumpung masih ada waktu. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya, memang dipending, tujuannya untuk bisa langsung dijawab secara jelas oleh ahlinya. Pertanyaannya itu begini, hal apakah yang harus dilakukan untuk bisa membangun tol Surabaya-Bali? Wah, bikin tol Surabaya-Bali guys. Oke. Dan beton apa yang seharusnya digunakan? Monggo, siapa duluan? Dari siapa? Surabaya-Bali. Surabaya-Bali jauh nggak sih? Salah berapa menit? 20 menit. Surabaya-Bali kalau untuk tol tidak masalah dengan jaraknya sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika dari Banyuwangi menuju ke Bali ya. Kalau daerah-daerah Banyuwangi, bawahnya Bali ini, kalau kita ketahui, kalau kita nanti belajar tentang teknik gempa ya sama Bu Dewi ini, daerah situ tuh daerah patah dan kondisi gempanya juga cukup besar. Nah, maka mungkin akan dibuat jembatan dengan sistem chemostat bridge atau apa? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membuat jembatan seperti itu, maka kita memerlukan beton-beton mutu tinggi. Kalau untuk membuat jembatan, fasilitasnya sekarang rata-rata sudah
mencapai kali 500 atau sekitar K 40 MPa ke atas, 40-50 MPa. Karena untuk itu juga kan harus memperhitungkan yang pertama gempa, kemudian kedua tinggi jagaan terhadap muka air, laut, kemudian transportasi di bawahnya. Seperti itu. Mungkin datang menambahkan apa gitu? Katakan itu apa bukan datang lagi ya pastinya ya. Baik, mungkin yang dikatakan katakan akibat gempa itu adalah lempengan yang ada di dasar laut sendiri. Itu kemungkinan risiko terjadi patahan atau pergeseran dari lempeng tersebut. Ini di daerah Bali ini memang rawan sekali terjadi patahan. Jadi pergeseran intinya adalah pergeseran dari lempeng lautan. Itu aja mungkin yang dari saya. Ada lagi dari Bapak Hits. Oke, saya hanya akan menambahkan untuk kira-kira memungkinkan untuk terbang dari Banyuwangi ke Bali apa? Kalau jembatan itu seperti yang dijelaskan Pak Jaka, kemudian itu rawan karena terjadi sering di daerah mana. Nah, yang paling memungkinkan kalau di Indonesia belum terbang itu adalah namanya SFV atau Smart Float Tunnel. Itu kayak terowongan bawah laut atau jembatan bawah laut. Itu yang memungkinkan. Cuma di Indonesia belum ada yang dibangun, tapi untuk penelitian sudah banyak. Berarti nanti kalau kita tuh bangun gitu harus memperhatikan soal gempa ya, Iya. salah satunya. soal gempa, kemudian ada angin juga, seperti juga misalkan kayak Rawan 2 ya yang sudah terbangun ya, salah satu jembatan yang paling panjang di Indonesia. Itu anginnya besar. Dengan bentang berapa meter, berapa kilo? Berapa kilo tadi? 4,sekian. 4, sekian. Kalau misalkan dari Banyuwangi menuju ke Bali, nah lagi daerahnya itu pantainya juga lautnya juga masuk laut dalam karena dia langsung ke Samudra Hindia. Kalau ini kan cuma Selat Madura aja, maka nanti kebutuhan fondasinya juga besar. Gitu ya. Oke, karena menyambung soal gempa, ada pertanyaan nih Pak. Mungkin ada terobosan baru untuk bangunan tahan gempa. Bisa jelaskan sedikit saja tentang bangunan tahan gempa itu harus bagaimana ya? Bangunan tahan gempa, kalau bisa tentang bangunan tahan gempa itu akan menyerang daerah-daerah massa pada lantai. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini kan punya massa. Dan dia akan menggoyang tentang itu. Kalau misalkan bangunan ini rusak, kebanyakan kalau di kolom itu akibat kalah di bagian itu. Ada beberapa metode sekarang di luar negeri, dia menggunakan besi isolator itu, atau menggunakan bandur, atau misalnya menggunakan pokoknya daerah bawahnya ini diusahakan dia bisa berotasi. Karena selama ini fondasi ancam, kemudian kolom ini sistemnya dari jepit kaku. Kita membuat suatu struktur elemen kaku terbuat dari beton. Beton ini kan sangat rigid sekali. Beda dengan tulangan. Kalau tulangan kita bisa bekokkan dari posisi lurus, kita bekokkan bisa. Tapi beton ini ketika dia melembut beberapa senti saja, yang terjadi adalah pecah. Gitu. Jadi kita buat seperti jembatan. Jembatan itu untuk lantainya, baloknya itu ditumpuk oleh namanya elastomer atau karet ya. Nah, kenapa kalau itu elastomer? Kenapa kok nggak dijepit aja? Dampaknya adalah goyang dengan akibat gaya rem, kemudian gaya goncangan dinamik daripada kendaraan. Ini bisa tetap teredam dengan baik. Dan itu sangat efektif dalam perjalanan. Saya sedikit menambahkan, yang disampaikan Pak Jaka ini kan teknologi yang ada di luar negeri, terutama menggunakan basis plastik. Jangan khawatir, kita di teknik sipil kita sudah belajar sampai situ. Jadi untuk beberapa skripsi sudah akan membahas tentang base isolator. Padahal itu untuk standarnya bukan anak tapi mahasiswa kita mampu. Tambahan sedikit tambahan lagi memang betul. Jadi untuk sekarang itu memang harus ada di dasar atau di fondasi itu ada istilahnya kalau di titik artinya bumila harusnya itu adalah dumping atau peredam pada fondasinya. Itu nanti artinya ada bumila sebenarnya untuk fondasi dinamis istilahnya. Di situ ada pemasangan dumping atau peredam pada fondasi. Oke, ya jadi tentunya ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari ya tentang beton, terutama nanti kalau kita soal gempa, karena kita nggak bisa mengelakkan gempa karena kita adalah negara yang pasti kena gempa, ada gempa karena kita memiliki potensi di sana.
Oke, ini kembali lagi dulu ke awal ya. Pertanyaannya tentang bagaimana cara membuat beton. Ada pertanyaan sebenarnya. Saya gabung pertanyaannya. Ada apa yang dimaksud dengan setting time pada beton segar? Lalu saya gabung teknik perawatan beton itu apakah ada teknik perawatannya seperti apa? Nah, kemudian apa arti growth replace aggregate pada beton mungkin dijawab oleh siapa dulu setting time? Untuk setting time mungkin saya bisa menjelaskan bahwa setting time itu adalah waktu pengikatan material atau waktu pengikatan semen terhadap agregat pada beton tersebut itu disebutnya setting time. Nah, setting time tersebut itu berbagai macam, ada macam-macam tergantung dari kebutuhan. Jadi misalnya, kalau misalnya cuacanya sangat panas, kita membutuhkan setting time yang lebih lambat ya Pak ya, kalau panas ya itu. Nah, kita harus mengukur dari ready mix atau sampai ke lokasi kira-kira berapa jam. Jangan sampai beton ini ketika perjalanan sudah mengeras, itu yang tidak diharapkan. Jadi ada jeda waktu sampai di lokasi, sampai di cor ini jangan sampai beton tersebut mengeras terlebih dahulu. Itu adalah setting time. Itu pengikatan pada semen. Pengikatan semen dengan agregat. Berarti kalau misalkan setting time itu berarti ada waktu nggak boleh terlalu panas atau terlalu dingin gitu menempatkan. Untuk setting time itu sebenarnya lama waktunya ya, itu tergantung. Jadi tergantung dari kebutuhan. Jadi nanti akan dibantu dengan zat aditif yang berfungsi untuk memperlambat proses pengerasan. Proses pengerasan tergantung kebutuhan. Nah, berkaitan dengan sertifikat yang disampaikan tadi, bukan untuk mempercepat memperlambat. Saya mungkin langsung akan kasih contoh. Misalnya ketika kita menggunakan perkerasan pada jalan atau mencor jalan, itu sertifikat kita harus cepat. Nah, berbeda ketika kita membangun pada itu. Itu mungkin bisa dibuat lambat. Nah, kapan kita buat cepat, kapan kita buat lambat, itu tergantung seperti kata Bu Dewi, tergantung kebutuhan. Ada lagi? Saya kira sudah cukup jelas ya. Kalau ini lebih ke material dulu ya Bu ya. Untuk beton yang untuk beton pasir pantai yang mengandung kadar garam serta asin itu bisa merusak beton nggak? Asam sulfat. Pasir yang mengandung kadar garam serta asam sulfat yang tinggi dapat merusak beton dan bahan sebenarnya merusaknya bukan pada bentuknya, tapi pada tulangannya. Jadi tulangan tersebut akan karat ya, jadi akan mengurangi kekuatan dari tulangannya. Sebenarnya itu kenapa kok ada yang sebenarnya ada beton yang memang digunakan untuk daerah-daerah seperti itu. Tapi kalau untuk penggunaan agregatnya, hasilnya yang mengandung kadar garam itu akan merusak tulangannya. Oke, ini ke teknik perawatan beton Pak Heri tadi belum terjawab. Apakah ada teknik perawatan beton tadi sudah dijelaskan sih? Ada curing dan coating ya? Oke, Sama curing dengan curing ada yang steamer ya. curing steamer. Oke. Ini ada pertanyaan. Growth replace aggregate. Beton prepack. Bahasanya di sini beton prepack. Ada yang iya gitu. Bahasanya apa arti metode growth replace aggregate? Ini pertanyaannya adalah Ada beberapa istilah yang kadang-kadang baru berbeda. Kalau prepack yang dengan precast. bukan ini bahasanya prepack. Jadi apa arti metode growth replace aggregate? Kalau lihat ini secara growth replace aggregate berarti
Ada agregatkah yang diganti di situ atau bagaimana mungkin? Material itu. Oh iya. Ya. Jadi itu mungkin lebih pada misalnya kalau pada jembatan itu kan ada gitu yang harus disambung. Mungkin pada ke arah situ. Oke, mungkin kali ya. Iya. Oke. Ya istilahnya itu sebenarnya istilah blocking pada pinggas atau pinggas. Kalau bukan blocking pada pinggas untuk kerusakan pinggas misalkan gitu untuk material kertas elemen pinggas kan kadang-kadang juga ada kerusakan baik. Ada karena material itu buat pabrik, kemudian waktu sampai lokasi, waktu pengangkatan, penurunan linitas, bagaimana solusinya, apakah blockingnya? Yang jelas adalah ketika butuh blocking itu harus minimal adalah sama dengan mutu precast-nya. Karena mutu material precast ini dia mutunya tinggi-tinggi ya. Mutu tinggi itu berarti kira-kira berapa? Mutu tinggi itu kalau dikatakan betul itu di atas 35 MPa itu adalah mutu tinggi atau A400-an. Jadi mutu beton itu ada dua dengan MPa dan K itu tadi ya. Kalau K itu benda ujinya kubus. Kalau FC bilangnya MPa itu dengan benda uji silinder. Oke. Iya. Nah itu sekarang ini pertanyaan yang berhubungan dengan simsalabim juga ini. Oh iya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan. Misalkan kalau ada kerusakan kolom terjadi mendadak, ujuk-ujuk ya, Iya. rusak gitu. Bagaimana Pak cara mengakalinya? Mengakalinya gimana? Kerusakan mendadak ini kan biasa terjadi rumah tinggal, ya kan? Nah, mengakalinya gimana? Di area kolom yang rusak tadi kasih penumpuh tambah. Paling mudah misalnya kalau rumah tinggal ya misalnya dari kayu atau apa, itu yang paling mendesak ya. Karena apa kalau misalnya nggak dikasih penumpuh tambahan, khawatirnya runtuh. Nah, baru setelah itu kita evaluasi. Kenapa sih ini kok sampai terjadi kerusakan mendadak? Apakah kemudian di atasnya tiba-tiba digunakan sebagai landasan helikopter? Nah, misalnya begitu. Karena bukan berlebih kan? Nah, atau gara-gara materialnya yang sudah lapuk? Mungkin juga. Atau bahkan misalnya tulangannya yang keropos. Ya itu. Langkah awalnya yang paling sering adalah di area kolom tersebut kasihlah penumpuh tambah. Oke, ini menarik Pak Hedi. Ya. Luar biasa. Ada pertanyaan yang saya temukan. Menyambung dulu ya sebelum Oh, iya. kita akhirnya kita closing jam 11. Oh iya. Saya tuh pernah lihat Pak, ada jalan berlubang ditambal dengan Indomie. Iya, gitu. Itu ada Indomie ditambal di jalan, kamu keren banget Indomie-nya nggak pakai kangkung gitu ya. Yang lumpuhnya buat nambah jalan. Iya, Nambah jalan. betul. Orang kaya gitu ya. Orang kaya. Mungkin ada kesan-kesan atau bagaimana mungkin dari diterjemahkan dulu lah dari gimana sih? Ya kalau misalnya jalan lubang kemudian ditambal dengan Indomie, itu kan sebenarnya sindiran ke yang pemerintah kan gitu. Kadang kan ada yang ditanami pisang, dibuat mancing, itu kan hanya sindiran-sindiran pemerintah. Itu sebenarnya iya sih. Sindiran pemerintah. Kalau orang yang nggak hidup biasanya tambahnya pakai Atau biasanya tidur di jalan yang rusak. Nah, ya gitu. Itu kan bentuk kekecewaan warga kan itu wajar. Karena kita bayar pajak kan, maka ya kita menuntut fasilitas dong. tapi bingung itu Indomie buat apa ya? Enggak, itu mungkin kompornya nggak ada, jadi dia ada Iya. inspirasi. Atau mungkin lubangnya itu dianggap sebagai mangkok. Iya. Atau kelihatannya airnya itu panas mungkin. Oke, sebelum kita closing, karena pertanyaan ini agak jengkal ya, menyangkut kita semua, mungkin Iya. kita bisa mengungkapkan bersama. Bagaimana kita tahu kerusakan jalan karena air, terus apa struktur tanah juga mempengaruhi kerusakan jalan. Mungkin dibahas dulu dari materialnya. Oke, kerusakan karena air yang pertama kalau jalan itu yang sering terjadi itu pada aspal. Kenapa? Karena aspal itu tidak tahan terhadap keberadaan. Kalau misalnya pada area-area yang di situ rawan terjadi genangan, maka yang paling memungkinkan itu adalah menggunakan jenis cocok. Itu material yang disarankan. Tapi kalau menggunakan aspal bagaimana? Aspal itu sekali lagi rawan terhadap genangan. Makanya ketika jalan aspal sudah bagus, kemudian banjir sehari 2 hari langsung lubang. Itu
yang sering terjadi. Oke, ada tambahan aja. Jadi gini, kalau misalkan untuk air ya, jadi ketika air masuk ke pori-porinya jalan aspal, ini akan membuat lapisan di bawah jalan raya, kan kita kenal ada base, itu akan menjadi lunak. Kalau misalkan jalan aspal ini kan namanya juga flexible pavement atau lentur, jadi dia sangat mengandalkan sekali kekuatan dari lapisan dasarnya. Ketika dasarnya ini kena air masuk dan kemudian dia melunak, dia akan mengikuti, dia namanya fleksibel, dia akan juga ikut, biasanya ada bergelombang dulu, ikuti dengan gelombang, lama-lama terkelupas, lama-lama jadi gelombang seperti itu. Gitu, berarti teori ya, kulit banyak air. Nah, harusnya kan memang di jalan tersebut kiri kanannya kan harus ada drainase untuk pembuangan ketika terjadi Dan juga pengiringan. Pengiringan dari jalan itu juga diperhitungkan pengiringan jalan, kemudian juga drainase dan sebagainya itu. Kemudian kerusakan jalan bisa juga akibat tanahnya. Memang daya dukung tanahnya kurang bagus. Nah, kalau kita pakai aspal atau fleksibel tadi, maka benar-benar akan rusak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau daya dukung tanahnya kurang baik, sebaiknya pakai total contour atau disebut rigid pavement atau pemerasan kaku. Itu kira-kira gambarannya dulu ya. Mungkin itu semua nanti akan diterima materi itu di jurusan teknik sipil. Itu menjawab tadi bahwa semuanya itu ada pengaruhnya di semua jurusan di teknik sipil, baik mulai dari geoteknik, struktur, manajemen, dan transport, itu semuanya kita saling bergabung menjadi satu ada tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau bicara soal bangunan pasti ada faktor tanahnya, bagaimana struktur bangunannya, bagaimana manajemennya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian pelajari di jurusan teknik sipil. Terakhir Dok, closing ya. Sebelum kita ke sesi door prize yang sudah ditunggu para peserta webinar hari ini, kalau di situ itu apakah kesannya itu kita sebagai drafting saja ya untuk anak-anak SMK, mungkin bisa memberikan motivasi buat anak SMK sebelum closing, monggo. Buat adik-adik, kalian di SMK pembangunan itu sudah bagus. Tapi emang kalau misalnya ilmu kalian hanya sebatas sebagai drafter saja. Tolong upgrade ilmu kalian ke yang lebih tinggi. Tentu satu-satunya jalan adalah yang kuliah. Ini monggo kita tunggu di teknik sipil kita. Kenapa? Dengan kalian kuliah, maka kalian bukan hanya sebagai drafter, tapi kalian menjadi ahli. Bisa ahli struktur bangunan, bisa ahli manajemen konstruksi, bisa ahli transport, bisa menjadi ahli geoteknik. Ya. Sudah. Intinya tetap semangat untuk terus berkarya. Kita tunggu di jurusan teknik sipil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong, price. Ini kita pakai ini loh. Iya, tadi. Namaku Raja Marpau. Aku lulus dari SMK 2 tahun yang lalu. Sejak lulus, teman-temanku sudah pada masuk kuliah. Sedangkan aku berencana untuk melanjutkan pendidikanku. Namun aku belum menentukan pilihanku. Hingga aku beruntung bertemu dengan mereka. Nih, bros. Kamu udah kuliah belum? Aku belum.
Ini aku kerja pagi, mau cari kuliah malam yang kualitasnya bagus. Kamu punya di email aja, kita kamu bisa pakai juga. Oh iya. Ya. Kenapa di Ya, semua jurusan akreditasinya tuh terus di ITAT juga. Sama juga 15 bulan ini kita juga. Ya, kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, paparan materi yang bermanfaat dari ketiga pembicara yang sudah memaparkan materi tadi. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize untuk yang sudah berhasil nanti menjawab pertanyaan dari panitia, tim panitia. Jadi yang sudah menanti ya, yang sudah sabar dari awal acara sampai sekarang ya, kita panggilkan juga, kita udah kembali ya untuk pembagian door prize, yaitu dipimpin oleh Ibu Mila Kusumawardhani lagi. Silakan Ibu Mila, membantu saya. Baiklah, Pak mungkin bisa bergeser dulu sedikit. Oh, saya di sebelah sini. Baik. Bukan dipimpin ya istilahnya. Dipandu oleh kita berdua. Duet apa ini tadi kita? Bukan Leslar, bukan. Bukan guys, bukan Leslar ya. Oke, jadi nanti kami akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan oleh 3 materi tadi. Dan nanti cara menjawabnya, silahkan menyebutkan namanya dan dari SMK mana, berikan jawabannya. Itu dia. Door prize-nya apa? Door prize-nya adalah, disebutkan nggak ya? Disebutkan nggak ya? Oh, pertanyaannya dulu aja. Oke. Door prize-nya dulu. Oh, door prize-nya dulu. Door prize-nya adalah Total hadiah. Berapa ya kira-kira yang susah saya hitung ya Pak? Iya, total juga ya. Ada pakai data. Ada pakai data, ada kaos cantik. Ada kaos cantik. Iya. Ada foto kita berdua. Oke, itu bagus. Jadi Langsung aja mulai. pertanyaan yang pertama. Sebutkan struktur bangunan yang terbuat dari beton bertulang. Setidaknya berapa ya? 3 saja lah. 3. Silakan bagi para peserta yang bisa menjawab. Sebutkan struktur bangunan yang terbuat dari beton bertulang. Ini ada yang menjawab kah? Ada tadi Bu, saya, oh suaranya patah-patah. Oke, ada yang menjawab? Suara patah-patah. Atau dari ibu guru yang telah bergabung mungkin bisa membantu ibu guru. Oh, ada beberapa jawaban ya. Mungkin nanti tim admin pertama kali yang menjawab siapa? Dan jawabannya betul mungkin. Dan jawabannya benar. Bisa sepertinya. Saya bisa sih sebenarnya. Ada Dari SMK 45 ya? SMK 45. Erlangga ya? Erlangga. Oke. Jawaban nomor 1 dijawab oleh Erlangga dengan baik dari SMK 45. Oke, selamat buat Erlangga dulu, nanti door prize-nya akan saya umumkan ya. Pertanyaan kedua, mungkin Pak Kurnia. Pertanyaan kedua, sebutkan material penyusun beton. Ayo ada yang bisa menjawab? Sambil saya lihat jawaban di sini. Ketik saja. Dari SMK. Oh, dari tadi ada anugerah tadi ya pertanyaannya. Oke, coba. Ada SMK 5 ya tadi? SMK 5. Iya, Anugerah dari SMK 5 ada? Bisa suara on ya, Mas suara anugerah? on, mungkin suara on. Hah? Halo? Nah, ini SMK 5 apa duta tadi? Bukan. Halo guys. Dari Dari SMK 5.
SMK 5. SMK 45 sudah dapat penjelasan. SMK 5 sudah dapat. SMK 2. Oke, Ya, pertanyaan SMK 2 sama SMK 7. Dan maba sipil ini mana nggak ada suaranya juga. masa kita mau jawab Mbak Iya. boleh. Sebutkan ukuran dan bentuk benda uji beton. Ukuran dan bentuk benda uji beton. Yang sudah dijelaskan tadi. Ayo kita beri waktu 5. Siapa? Duta Rizal dari SMK 5. Wah, selamat buat Mas Duta Rizal dari SMK 5. Oke, Ya. lanjutkan Pak Kurnia. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan kategori dalam mutu beton. Sebutkan kategori dalam mutu beton. Ya, sebutkan kategori dalam mutu beton. Kami beri waktu ya. SMK 2 dan SMK 7. Mana ini SMK 2 sampai SMK 7? Masa kamu mau kalah ini ya? Ayo, SMK ada yang dapat? Bagi yang sudah menjawab, mohon memberikan kesempatan kepada yang lain. Terima kasih. Wah, kepek ini. Deva dari Mana ya? Mana yang lain? Surabaya. Tinggal SMK 7 dan Susah skepek. Maba sipil 2020 belum dapat. Ini mesti cacat. Ada uang tunai jutaan rupiah di sini. Mohon maaf. Gosok nih. Tidak sampai jutaan ya, mohon maaf. Nanti ini pengujian apa yang dilakukan? Woi, ini kore. Siapa? Sudah? Ada panitia yang sudah menjawab? Pengujian apa yang dilakukan pada material beton? Material. Soalnya material beton, kalau beton itu pengujian kan? Siapa yang dapat, Bu? Siapa? Siapa? Yang jawabannya tepat dan cepat. Siapa, Pak? Siapa? Bayu Tri. Saudara Mas Bayu Tri dari SMK 7 Surabaya. Sudah lengkap, semua sudah merata. Sudah, oke. Ya, pemerataan sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaplikasian beton cepat kering digunakan pada proyek apa? Tadi Mas Yadi sudah memberikan contoh nih. Pada proyek apa yang pengaplikasian beton cepat kering? Ayo. Ayo, ada yang sudah menjawab? Nih, bebas ya, mungkin. Ada, Bu? Jalan benar. Jawabannya kalau untuk jalan benar. Apa? Ahmad Saiful. SMK 45. Ahmad Saiful. Sudah ya, Ahmad Saiful yang beruntung. Selamat Mas Ahmad Saiful. SMK 45 sudah dapat 2. Wah, luar biasa. Ya, Next. ternyata. Ayo dong. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang disebut dengan beton pori? Ayo, siapa cepat dia dapat? Yuk, dibungkus. Ya, SMK 45 Galih, Mas Galih. Silakan dijawab, ayo Mas Galih. Galih dan Rahman. Bukan. Mbak Firda ini kayaknya serius banget mikirnya ini. Apa yang disebut dengan beton pori? Ada yang dapat, Bu? Ada ini jawabannya. Kita live Zoom pada hari ini. Door prize disponsori oleh jurusan teknik sipil. Jangan lupa Ada yang dapat, Bu, posisi? Apa yang dimaksud beton pori? follow us on IG GTS _itats. Jangan lupa juga nanti di YouTube-nya jurusan teknik sipil. Ananda Fitriana dari
SMK 5 Surabaya. Wah, SMK 5 dan 45 unggul. Ayo SMK 2 dan SMK 7 jangan mau kalah. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Ayo, berarti masih lanjut ke beton pori. Berapa kuat tekan beton pori? Berapa yang sudah ada yang menjawab nih? Ada yang sudah jawab SMK 2, SMK 45. Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? Ada siapa, Bu, panitia? Ada? Ayo. SMK 2 Surabaya. Muhammad Ardi Sofyan. Mana Muhammad Ardi Sofyan? Y. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Oke. Ada paket data dan pulsa. Silakan nanti yang dapat hadiah yang sudah disebutkan namanya nanti dihubungi kami. Oke. Pertanyaan untuk memperebutkan door prize-nya. Berapa ukuran diameter maksimal agregat kasar dalam inovasi beton cair? Berapa ukuran diameter maksimal agregat kasar dalam inovasi beton cair? Ada? Nah ini ada tadi. Bu siapa? Ada? Jawabannya berapa? Berapa? Hadiah disponsori jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi di Taman Surabaya, dan Jaka Profika Engineering. Sebentar, ini jawabannya masih kurang tepat ya Bu ya? Jawabannya masih belum tepat ini. Ada? Rangga dari SMK 5. Surabaya. Selamat buat Mas Rangga. Jawabannya adalah ukuran diameter maksimalnya adalah 20 mm. Jadi yang jawabannya kurang tepat bisa direvisi nanti ya kalau kuliah. Oke. Guys. Jangan lupa masuk ke Itat, follow us on IG GTS_Itat dan like sebaik-baiknya nanti di FB subscribe jurusan Teknik Sipil. Kita tunggu di sini ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ya, untuk door prize yang ini. Perbaikan apa yang harus dilakukan jika kolomnya miring? Perbaikan apa yang dilakukan jika kolomnya miring? Sudah ada yang jawab nih? Ada yang jawab diluruskan. Mau pakai tukang urut ya Mas, jadi diluruskan ya. Ada jawabannya Bu Nafila? Bu Sisil. Oke, ada admin? Ada yang ini hacking. Apa itu hacking? Admin bagaimana? Admin ada jawabannya? Ada yang betul? Belum ada yang betul. Belum ada. Nah, ini ya, skip ya. Pertanyaan tadi jawabannya melakukan penambahan tulangan dan penggemukan struktur. Pertanyaan selanjutnya. Langkah apa yang harus dilakukan pertama kali ketika ada kerusakan pada struktur? Ini jawaban door prize. Door prize hadiah utama ini. Apa aja kamu? Utamanya mendapatkan foto dari Pak Jamat dan tanda tangan. Ada voucher pulsa dari Jaka Profika ini. Langkah apa yang harus dilakukan? Ada jawabannya. Kali. Lapar Pak jawabannya ya. Iya, Lapar ya. Acara sebentar lagi selesai. Menganalisis dahulu, menganalisis. Pertama kali ya, langkah yang harus dilakukan Ismaria Putri, yang dapat Ismaria Putri dari SMK 7 Surabaya. Ada pertanyaan lagi, ada satu lagi pertanyaan. Yang kuning aja dulu, yang kuning. Sebutkan langkah repairing plat. Repairing plat. Ada yang bisa menjawab? Atau sebutkan langkah perbaikan pada plat lantai struktur.
Kurang berapa ya Pak ya door prize-nya kita cek dulu. Banyak nih, tapi waktunya Kita sudah pada lapar. Oke, kita skip nanti. Tinggal 2 lagi door prize-nya dari pertanyaan ini. Viola Ismi dari SMK 2. Dari SMK 2. Selamat, Viola Ismi dari SMK 2. Ini merata, Bu. Semua sudah dapat. Ada lagi? Tinggal 2 pertanyaan yang menyangkut tentang door prize. Nanti hadiah lainnya akan diberikan kepada penanya aktif ya. Sebutkan 4 gaya overload yang menyebabkan kerusakan struktur. 4 gaya overload yang menyebabkan kerusakan struktur. Siapa, Bu? Akin. Sandi Ferian. Sandi Ferian dari SMK 5 Surabaya. Oke, karena sudah pada lapar, ini adalah pertanyaan terakhir, door prize. Semangat. Oke, apa itu desain strong column with beam? Apa itu desain strong column with beam? Ada yang sudah menjawab? Colon, apa colon ya? Kolom guys. Ada? Apin, ada yang sudah menjawab? Apin? Siapa Apin? Yang paling cepat? SMK 2. Muhammad Ardi Sofyan dari SMK 2. Oke, sudah ya. Oke, kita closing ya. Jadi kita close, sudah selesai untuk pembagian door prize-nya. Untuk info ada yang saya sampaikan bersama dengan Pak Kurnia, yaitu pertama link absen dan link jalur undangan mohon jangan lupa diisi. Yang kedua, nama jangan sampai salah karena untuk e-sertifikat. Ketiga, untuk link download sertifikat dan materi akan di-share di email masing-masing peserta dalam waktu kurang lebih seminggu lagi. Baik, sekian saya ulangi lagi dulu. Pertama, untuk link absen dan link jalur undangan jangan lupa diisi. Kedua, nama mohon jangan sampai salah karena ini untuk kepentingan pembuatan e-sertifikat. Ketiga, link untuk download sertifikat dan materi akan di-share di email masing-masing peserta kurang lebih dalam waktu seminggu kemudian setelah acara webinar selesai. Ucapan terima kasih kepada ketiga pembicara yang telah memberikan materi yang bermanfaat pada hari ini. Bapak Ibu dosen jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Bapak Ibu guru yang telah mengizinkan siswa-siswinya mengikuti acara pada hari ini. Yang luar biasa sekali peserta webinar yang telah meluangkan waktu pada hari ini mengikuti dari acara awal hingga selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Kurnia Putra. Saya bilang semua Wardani. Undur Terima diri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu. Video. Gimana Pak Indra ini? Sini semuanya kumpul, ini udah sedikat semua. Ayo kumpul. Ibu-ibu, bapak-bapak, kumpul aja. Yang maling, yang tulis.
Oh